Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinesh Syaifullah, mahasiswa D3 Sistem Informasi dengan NIM 67011844056. Guna untuk memenuhi tugas besar mata kuliah aksi, saya membuat aplikasi berbasis web, perbandingan destinasi wisata, dan pengelolaan farm trip Pinarak Bojonegoro dengan studi kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Aplikasi berbasis web perbandingan destinasi wisata dan pengelolaan farm trip Pinarak Bojonegoro merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh wisatawan guna untuk mencari informasi mengenai destinasi wisata, informasi mengenai event, tourism accommodation, dan tourism package. Yang dimana wisatawan dapat mengetahui destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro, informasi event yang ada di Kabupaten Bojonegoro, tourism comparison, yaitu sebagai membandingkan destinasi wisata satu dengan destinasi wisata yang lainnya. Tourism package, wisatawan dapat untuk memesan paket wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro dan menikmatinya dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Berikut merupakan use case aplikasi. Ada 11 use case dan juga ada 13 aktor. Use case-nya antara lain ada mengelola data wisata, mengelola data event, mengelola data paket wisata, registrasi, login, memberikan ulasan, memesan paket wisata, melihat paket wisata, memberikan informasi destinasi wisata, melihat informasi event, dan juga compare destinasi wisata. Aktor yang pertama yaitu admin mempunyai 3 akses, yaitu mengelola data wisata, mengelola data event, dan juga mengelola data paket wisata. Yang dimana include dengan use case login, yang artinya admin harus login terlebih dahulu sebelum mengakses ketiga use case tersebut. Selanjutnya, untuk di aktor member dapat mengakses registrasi, memberikan ulasan, memesan paket wisata, melihat paket wisata, melihat informasi destinasi wisata, melihat informasi event, dan juga compare destinasi. Yang dimana juga ada memberikan ulasan dan juga memesan paket wisata, include dengan use case login, yang artinya juga harus login sebelum mengakses halaman tersebut. Yang ketiga ada aktor user sebagai wisatawan juga, namun tidak member. Juga dapat mengakses dari melihat paket wisata, melihat informasi destinasi wisata, melihat informasi event, dan juga compare destinasi wisata. Selanjutnya adalah use case skenario atau activity diagram. Yang pertama ada activity diagram registrasi. Dari user masuk pada aplikasi, selanjutnya menampilkan halaman registrasi oleh aplikasi. User memilih menu registrasi, aplikasi menampilkan form registrasi, user mengisi form registrasi, dan nantinya aplikasi akan mengecek kelengkapan data. Jika iya, maka akan langsung menyimpan pada database. Jika tidak, akan kembali ke mengisi form registrasi. Dan jika berhasil menyimpan pada database, akan ada notifikasi berhasil datang. Begitu juga dengan diagram login, yaitu membuka aplikasi, menampilkan halaman home, memilih menu login, menampilkan form login pada aplikasi, user mengisi form login, dan validasi data. Jika iya, akan menampilkan ke halaman user, jika tidak, akan mengisi ke form login lagi. Selanjutnya, activity diagram registrasi data wisata. Mohon maaf, sebenarnya activity diagram kelola data wisata. Jadi dimana di sini, user dapat masuk pada aplikasi. Selanjutnya, input username dan password. Aplikasi akan memverifikasi data user, masuk ke halaman admin. User akan memilih menu kelola wisata, dan sistem akan menampilkan halaman kelola dan data wisata. Selanjutnya ada 3 pilihan, yaitu tambah, edit, hapus, dan jika benar, langsung akan menambahkan data, dan jika salah, untuk yang tambah akan menambahkan data, dan jika edit, hapus, akan langsung menyimpan perubahan dan juga ada notifikasi tersimpan. Begitu juga sama halnya dengan kelola data event. Selanjutnya ada activity diagram informasi wisata, yang dimana user membuka aplikasi, aplikasi akan menampilkan halaman home. Selanjutnya, user dapat memilih menu informasi wisata, dan aplikasi akan menampilkan informasi wisata.
Begitu juga sama halnya dengan activity diagram pada informasi event dan juga informasi paket wisata. Selanjutnya ada activity diagram compare, yang dimana user harus masuk ke aplikasi akan menampilkan menu home. Selanjutnya user dapat memilih menu tourism comparison, aplikasi akan menampilkan pilihan destinasi wisata, user akan mengcompare destinasi wisata, dan aplikasi akan menampilkan hasil compare tersebut. Selanjutnya ada diagram activity memberikan ulasan. Pada activity diagram ulasan ini, user masuk kepada aplikasi, input username dan juga password, aplikasi akan memverifikasi data user, masuk ke menu home, user akan memilih menu wisata, aplikasi akan menampilkan halaman destinasi wisata, dan akan ada pilihan untuk memberikan komentar, rating, dan juga foto, serta akan menampilkan ulasan. Selanjutnya adalah activity diagram paket wisata. Yang di sini, user akan masuk pada aplikasi, user akan menginput username dan juga password, aplikasi akan menampilkan serta memverifikasi data user, masuk ke menu home, user akan memilih menu paket wisata, aplikasi akan menampilkan halaman paket wisata, user memesan paket wisata, aplikasi akan menampilkan form pemesanan, selanjutnya akan diisi oleh user, yaitu form pemesanannya. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan detail pada data pemesanan, setelah itu akan adanya konfirmasi pemesanan. Selanjutnya adalah diagram kelas. Di sini terdapat merupakan diagram kelas dari controller, view, dan juga model. Yang pertama dari dashboard. Dari dashboard sendiri ini merupakan controller, merupakan controller dashboard yang terdiri atas beberapa operasinya, yaitu mengenai data wisata, taman wisata, dan lain-lain. Selanjutnya akan bergeneralisasi ke CI controller. Selanjutnya user controller akan mengeneralisasi ke CI controller, dan juga out controller akan ke CI controller. Selanjutnya untuk user model, untuk user controller akan menggeneralisasi ke user model yang dimana nanti akan mengeksekusi dari functionnya, sehingga nanti juga akan masuk ke generasi ke CI model. Dan untuk view-nya terdapat view data event, data paket, data pengguna, data wisata, data event, data view, edit event, edit paket, edit wisata, edit pesanan, tambah wisata, tambah event, dan tambah paket akan masuk ke dalam view dashboard. Dan untuk view home sendiri ada view card, view tourism info, view tourism pack, view checkout, view detail info, view detail paket, view event, view home, view pesanan, view comparing, dan view compare. Seperti itu. Selanjutnya adalah sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram aplikasi. Di sini untuk view-nya ada view regis, untuk kontrolnya ada control regis, dan juga out-nya untuk out model. Baik, untuk wisatawan itu sendiri, aktornya ada wisatawan. Wisatawan masuk ke aplikasi dengan view regis, selanjutnya menampilkan form registrasi. Wisatawan input data registrasi user, regis mengirimkan indeks atau halaman indeks, function index. Selanjutnya, dari control regis akan mengirimkan ke model yaitu get register, lanjut data tersimpan pada database dan menampilkan halaman login pada wisatawan. Dan untuk diagram login, user masuk ke aplikasi dengan view login, akan menambahkan form login dan juga input username dan juga password, akan mengirimkan indeks dan juga get login user pada model. Selanjutnya adalah cek data pada database, masuk ke halaman user dan juga mengakses halaman user. Berikut merupakan sequence diagram informasi wisata. Terdapat aktor wisatawan dengan view home tourism info, control user, dan juga model user. Yang pertama, klik destinasi wisata, selanjutnya mengirimkan dari tourism information, dan mendapatkan ke model yaitu list wisata, mendapatkan data,
dan menampilkan list destinasi wisata. Begitu juga dengan sequence diagram informasi event, dan juga untuk sequence diagram compare, yaitu click comparison, mengirimkan function tCompare, mendapatkan hasil compare, mendapatkan data compare, dan menampilkan data compare. Untuk sequence diagram paket wisata, terdapat view user, yaitu tourism package, controller user, dan juga model user. Dengan aktor wisatawan, yang pertama klik paket wisata, selanjutnya detail paket, dan juga mengirimkan function detail paket, menambahkan data dan menampilkan data. Begitu juga untuk sequence diagram pesanan paket dengan aktor wisatawan sebagai member, yaitu dengan view user pesanan, controller user, dan juga model user. Yang pertama, klik pesan paket wisata, akan mengirimkan function T pesanan, dan juga mendapatkan pesanan, mendapatkan data, serta menampilkan data. Nah, selanjutnya ada sequence diagram ulasan dengan aktor wisatawan, dengan view user komentar, controller user, dan juga model user. Yang pertama, klik tombol komentar atau foto. Selanjutnya, akan mengirimkan komentar dengan berupa objeknya. Yang ketiga, akan mendapatkan komentar berdasarkan ID, serta yang akan dikembalikan dengan menampilkan komentarnya. Komentar dari wisatawan. Selanjutnya adalah sequence diagram kelola data wisata tambah, yaitu dengan memilih aksi tambah. Selanjutnya, memilih aksi tambah pada view dashboard. Selanjutnya, user akan mendapatkan form input. Selanjutnya, user mengisi input data atau menambah wisata. Selanjutnya, akan mengirimkan function tambah data dan mendapatkan tambah data dari variabel $data dan menambahkan data. Sequence diagram kelola data wisata dengan segi edit. Aktor menekan aksi edit, menampilkan form dari view dashboard, selanjutnya mengisi ID data, dan akan mengirimkan edit wisata berdasarkan ID, yang menambahkan edit wisata berdasarkan ID, serta menambahkan data yang sudah diedit. Untuk sequence diagram kelola data wisata hapus, yaitu memilih aksi hapus, dengan mengirimkan function hapus data berdasarkan ID, begitu juga untuk hapus data mengirimkan ID, menghilangkan data, serta menampilkan data dengan view dashboard, control dashboard, dan juga model pinboard. Selanjutnya, sequence diagram kelola data event tambah, sama halnya dengan kelola data wisata, yaitu dengan klik button tambah, akan untuk view dashboard dan controller dashboard serta model pinboard. Setelah itu, aktor akan mendapatkan form tambah, mengisi data formulir, tambah event dari $data, tambah event dari $data, serta menampilkan data. Untuk sequence diagram kelola data event hapus, yaitu menekan aksi hapus, hapus event berdasarkan ID, dengan mendapatkan event berdasarkan ID, menghilangkan data, dan menampilkan data dengan view dashboard, controller dashboard, serta model pinboard. Begitu juga untuk sequence diagram kelola data event, yaitu edit, klik aksi edit, form edit data, isi edit data, mengirimkan edit data event, mendapatkan edit event data berdasarkan ID, serta menambahkan data, yaitu view dari dashboard, controller dari dashboard, dan model dari pinboard. Selanjutnya, sequence diagram kelola paket data wisata hapus, yaitu dengan view dashboard, controller dashboard, model dashboard, dengan aktor admin, menekan aksi hapus paket berdasarkan ID, akan mendapatkan hapus paket berdasarkan ID, menghapus data, dan juga menampilkan data. Sama halnya dengan kelola data yang lainnya, yaitu adalah kelola data paket wisata yang edit. Yang pertama, ada tekan aksi edit ke view dashboard, selanjutnya akan menampilkan form edit, mengisi form edit dengan mengirimkan edit paket berdasarkan ID, mendapatkan edit paket dengan ID, yang menambahkan data. Ini juga sama mengenai diagram kelola data user tambah, yaitu dengan view dashboard, control dashboard, serta model pinboard.
Begitu juga dengan kalau data user hapus dengan view dashboard, kontrol dashboard, dan model pinboard dari aktor admin. Dan untuk sekuensi diagram pola data user, yaitu dengan view dashboard, kontrol dashboard, serta model dashboard dengan admin sebagai aktornya. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan juga kelengkapan data. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.